Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan sedikit materi tentang Al-Ghazali. Sebelumnya, puji syukur yang tak terukur marilah kita panjatkan kepada Allah Al-Ghafur, karenanya kita dapat berdiskusi secara virtual dalam mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam di hari ini. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Juga tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Ali Tamrin MSy selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam kelas 2D yang telah memberikan kami kesempatan kepada kelompok 3 untuk mempresentasikan materi dengan judul Al-Ghazali. Adapun nama anggota kelompok 3 yaitu Ratna Ayu Susanti, Rizka Amalia, Rian Sukma Hanggara, Waila Nurfira, dan Yunita Dihairira. Dan hal yang akan kami bahas yang pertama, biografi Al-Ghazali, yang kedua karya-karya Al-Ghazali, dan yang ketiga sejarah pemikiran Al-Ghazali. Yang pertama, biografi Al-Ghazali. Nama lengkapnya yaitu Abu Hamid ibnu Muhammad ibnu Ahmad Al-Ghazali, lebih dikenal dengan Al-Ghazali. Dia lahir di kota kecil yang terletak di Dekatus, Provinsi Khorasan, Republik Islam Irak pada tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi. Nama Al-Ghazali ini berasal dari kata ghazal yang berarti tukang menenun benang, karena ayahnya adalah seorang penenun benang wol. Al-Ghazali telah mengenal tasawuf sebelum ayahnya meninggal. Di antara guru-gurunya pada waktu itu adalah Ahmad ibnu Muhammad Al-Razikani. Kemudian, pada masa mudanya ia belajar di Nishapur dan juga di Khorasan, yang pada saat itu merupakan pusat ilmu pengetahuan yang penting di dunia Islam. Ia kemudian menjadi murid Imam Al-Haramain Al-Juwaini yang merupakan guru besar madrasah di Nishapur. Al-Ghazali belajar ilmu teologi, hukum Islam, filsafat, logika, sufisme, dan ilmu-ilmu alam. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu karya-karya Al-Ghazali. Karya-karya Al-Ghazali dapat dipilah berdasarkan kategori berikut. 1. Karya-karya di bidang fikih. 2. Karya-karya di bidang logika dan filsafat. 3. Karya-karya di bidang ilmu kalam. 4. Karya-karya di bidang akhlak dan tasawuf, dan karya di berbagai bidang lainnya. Karya Al-Ghazali diperkirakan mencapai 300 buah, namun ini hanya sebagian yang dapat disebutkan, yang mana diantaranya adalah karya-karya tulisnya meliputi berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Berikut beberapa warisan dari karya ilmiah yang paling besar pengaruhnya terhadap pemikiran umat Islam. Yang pertama, bidang filsafat. Karyanya Maqasid al-Falsafah atau tujuan-tujuan para filsuf, sebagai karangannya yang pertama dan berisi masalah-masalah filsafat. Kemudian, Tahafut al-Falasifah atau kekacauan pikiran para filsuf. Buku ini dikarang sewaktu beliau berada di Baghdad, tatkala jiwanya dilanda keraguan. Dalam buku ini, Al-Ghazali mengecam filsafat dan para filsuf dengan keras. Kemudian, yang kedua, bidang logika. Karyanya Mi'yar al-Ilm atau kriteria ilmu-ilmu, Miha al-Nazar fi al-Mantik atau batu ujian penalaran dalam logika, Al-Qisas al-Mustaqim atau keseimbangan yang benar, dan lain-lain. Yang ketiga, bidang tasawuf. Karyanya Ihya Ulum ad-Din atau menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama. Buku ini merupakan karyanya yang terbesar yang dikarangnya selama beberapa tahun dalam keadaan berpindah-pindah antara Damaskus, Yerusalem, Hijaz, dan Tus, yang berisi panduan antara fikih, tasawuf, dan filsafat. Kemudian Bidayat al-Hidayah, Kimya Sa'adat, Nasihat al-Muluk, dan lain-lain. Yang keempat, bidang teologi. Karyanya Al-Munqidh min al-Dalal.
Buku ini merupakan sejarah perkembangan alam pikiran Al-Ghazali sendiri dan merefleksikan sikapnya terhadap beberapa macam ilmu serta jalan mencapai Tuhan. Kemudian Al-Iqtisad fi Al-I'tiqad dan lain-lain. Yang kelima, bidang fikih. Karyanya Fatawi Al-Ghazali, Al-Mustasfa, dan kitab Tahzib Al-Ushul. Materi selanjutnya, sejarah pemikiran Al-Ghazali. Konsep ekonomi Al-Ghazali seperti halnya para cendekiawan muslim terdahulu. Perhatian Al-Ghazali terhadap kehidupan masyarakat tidak terfokus pada satu bidang tertentu, tetapi meliputi seluruh aspek kehidupan manusia. Oleh karena itu, tidak ditemukan sebuah karya tulis yang membahas secara khusus ekonomi Islam. Perhatiannya dalam bidang ekonomi terkandung dalam berbagai studi fikihnya, karena ekonomi Islam pada hakikatnya merupakan bagian yang terpisahkan dari fikih Islam. Corak pemikiran ekonominya dituangkan dalam kitab Ihya Ulumuddin, Al-Mustasfa, Mizan Al-Amal, dan Al-Tibr Al-Masbuk fi Nasihat Al-Muluk. Pemikiran sosioekonomi Al-Ghazali berakar dari konsep yang ia sebut sebagai fungsi kesejahteraan sosial Islam. Tema yang menjadi pangkal tolak ukur sebuah karyanya adalah konsep 5 Ihya Ulumuddin, merupakan karya fenomenal Al-Ghazali yang memuat pandangan-pandangan tasawufnya. Kesejahteraan maslahah dari suatu masyarakat tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan 5 tujuan dasar, yakni 1. Agama atau adin, 2. Hidup atau jiwa, nafas, 3. Keluarga atau keturunan, nasl, 4. Harta atau mal, dan 5. Akal atau akli. Berdasarkan pandangan Al-Ghazali tentang wawasan sosioekonomi yang telah dipaparkan, dapat diangkat beberapa tema ekonomi, antara lain mencakup perdagangan sukarela atau antaradin, aktivitas produksi, barter, dan peran negara dalam keuangan publik. Perdagangan sukarela atau antaradin, perdagangan yang dilakukan secara sukarela serta proses timbulnya pasar yang berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran. Permintaan, penawaran, harga dan laba. Pemahaman Al-Ghazali tentang kekuatan pasar cukup mendalam. Ini dapat terlihat dari konsep-konsepnya. Al-Ghazali menyebutkan bahwa pengurangan margin, keuntungan dengan mengurangi harga, akan menyebabkan peningkatan penjualan sehingga terjadi peningkatan laba. Pemikiran Al-Ghazali tentang uang. Imam Al-Ghazali di dalam buku Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwa uang diibaratkan seperti cermin. Cermin merupakan alat untuk melihat paras wajah sendiri dan tidak memiliki warna, akan tetapi memunculkan warna. Begitu juga dengan uang. Uang itu tidak mempunyai harga, tetapi uang dapat memunculkan harga. Uang bukan dimiliki oleh perorangan, tetapi uang diedarkan manusia, dan manusia diwajibkan untuk mencari alat tukar tersebut. Maksudnya, uang bukan berfungsi sebagai alat untuk ditimbun kekayaan. Itu merupakan suatu kezaliman karena terjadi penumpukan atau penimbunan harta, dan fungsi uang yang sebenarnya adalah sebagai alat tukar. Larangan riba. Al-Ghazali memandang bahwa keharaman riba adalah mutlak. Selain karena alasan dosa, argumen lain adalah kemungkinan terjadinya eksploitasi ekonomi dan ketidakadilan. Al-Ghazali menyatakan beberapa bentuk riba diantaranya, yaitu riba an-nasyi'ah, yaitu bunga yang timbul karena keterlambatan membayar atau keterlambatan penyerahan barang. Riba al-fadl, yaitu bunga yang timbul karena kelebihan pembayaran. Uang diibaratkan cermin yang tidak mempunyai warna, tetapi dapat merefleksikan semuanya. Uang tidak hanya mempunyai harga, tetapi merefleksikan harga semua barang. Sekian dari kami. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kehilafan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.